Kolok ngenyeng ngenyeng ngenyeng. Halo guys, dimanapun kalian saat ini, ketemu lagi dengan saya Pael dan lagi-lagi saya telah menyiapkan sebuah film yang sangat seru bagi kalian pecinta Exorcist. Walau film ini sudah tergolong cukup lama, namun masih saja membuat saya sangat bersemangat untuk merangkumnya. Selain itu, film ini juga diperankan oleh salah satu aktor favorit saya, yaitu Keanu Reeves. Tanpa basa-basi langsung saja kita ke filmnya. Kisah diawali di sebuah tempat di Meksiko di mana terdapat dua orang pemuda yang sedang mencari benda berharga di sebuah tempat yang telah lama ditinggalkan. Secara tak sengaja salah satu pemuda yang bernama Manuel menemukan sebuah benda berbentuk seperti tombak yang terletak di bawah tanah dari tempat itu. Setelah memegangi benda tersebut, Manuel tiba-tiba berjalan sendiri tanpa menanggapi panggilan dari temannya di sana. Dan tiba-tiba, Manuel pun tewas secara tragis akibat tertabrak mobil di sana. Namun ternyata tombak tersebut memberikan Manuel sebuah kekuatan untuk hidup kembali dan sepertinya Manuel ini telah dirasuki sesosok roh jahat yang berasal dari tombak itu. Dan inilah Konstantin. Berikutnya adegan berpindah ke Los Angeles. Ketika ada seorang ibu-ibu yang ingin mengantarkan minuman ke kamar anak perempuannya, ia dibuat sangat terkejut ketika melihat putrinya yang berkelakuan seperti Spider-Man, di mana ternyata putrinya itu telah dirasuki oleh roh kegelapan yang dapat mengancam keselamatan dari putrinya. Selanjutnya seorang pria yang bernama Hennessy pun memanggil temannya yang dikenal ahli dalam mengatasi hal ini dan ia bernama John Constantine. Setibanya John di kamar dari perempuan Spider-Man tadi, ia langsung meletakkan rokoknya dan melakukan keahliannya. Dirasa iblis jahat tersebut telah keluar dari tubuh gadis itu, ternyata John salah. Lalu John pun meminta dibawakan sebuah cermin besar yang berukuran sekitar 1 meter dan di sini John berkata kepada orang di sana untuk menutup mata dan jangan sesekali membuka mata selagi ia mengusir iblis tersebut. Namun salah satu bapak di sana membuka matanya, mungkin dikarenakan penasaran. Akhirnya semua rambut dari bapak itu pun menjadi berwarna putih dan merasakan gatal luar biasa. John sendiri masih berusaha untuk mengendalikan iblis yang masih berada di dalam tubuh gadis tersebut. Dan di sini kita dapat melihat wujud sebenarnya dari iblis tersebut. Setelah iblis tersebut terperangkap di dalam cermin, John pun menjatuhkan cermin tersebut keluar dari jendela. Dan alhasil, gadis tersebut pun tersadar kembali dan selamat dari peristiwa ini. Selesai dari sana, John pun langsung kembali naik ke taksi yang selalu mengantarkannya kemanapun ia pergi. Tentu saja dengan seorang sopir setia yang bernama Chase. Selanjutnya adegan berpindah ke sebuah rumah sakit dan di sini terdapat seorang perempuan bernama Isabel. Tiba-tiba Isabel berlari ke lantai paling atas dari rumah sakit tersebut dan kita melihat pada tangan Isabel terdapat sebuah simbol dari roh jahat yang sempat muncul di awal film. Di sini Isabel sepertinya mendapatkan bisikan-bisikan yang entah berasal dari mana. Setelah itu, Isabel pun melompat ke dalam sebuah kolam dan ternyata semua ini hanya mimpi dari seorang polisi bernama Angela, yaitu saudari dari Isabel. Adegan selanjutnya berpindah ke John. Di pagi hari ketika bangun dari tidurnya, John mengalami batuk parah hingga mengeluarkan darah. Lalu John pun pergi ke dokter untuk memeriksakan kesehatannya. Benar saja, akibat kecanduan rokok yang teramat parah, John pun divonis mengidap kanker paru-paru. Dan seorang dokter yang bernama Leslie mengatakan bahwa kanker John ini bersifat sangat ganas dan sulit untuk dikendalikan. Di sini, John masih saja melanjutkan udutnya seperti tidak terjadi apa-apa. Adegan kembali ke Angela. Ternyata mimpi dari Angela semalam merupakan kejadian yang benar-benar terjadi. Dan saat Angela melakukan olah TKP, ia pun melihat jasad dari Isabel yang telah terbujur kaku. Lalu adegan kembali ke Manuel, yaitu seorang pria yang di awal film membawa sebuah tombak pusaka yang ditemukannya dari bawah tanah. Di sini Manuel yang telah dirasuki oleh roh jahat berjalan melewati sebuah padang gurun yang terdapat banyak hewan ternak di sana. Dan anehnya, ketika Manuel berjalan melewati sapi-sapi tersebut, sapi itu pun langsung tewas satu persatu.
Kembali ke John. Dengan diantar oleh Case, John mendatangi sebuah gereja, dan secara kebetulan ia bertemu dengan Angela di gereja tersebut. Namun John dan Angela memiliki tujuan yang berbeda. Angela yang mendatangi seorang pastor di sana, sedangkan John, ia menemui seorang perempuan yang bersayap, ia bernama Gabriel. Angela sendiri ternyata menemui pastor tersebut untuk memintanya menguburkan Isabel secara Katolik. Namun di sini sang bapak pun menolak dengan alasan Isabel tewas diakibatkan bunuh diri, dan hal itu dilarang dalam agama Katolik. Di sini Angela masih sangat yakin bahwa Isabel tidak mungkin membunuh dirinya sendiri. Di sisi lain, ternyata diketahui bahwa Gabriel ini adalah setengah manusia dan setengah dewa. Hal ini dibuktikan ketika John meminta Gabriel untuk memintanya memberikan jaminan untuk masuk surga ketika John mati nanti. Ternyata, John ini dulunya adalah seorang manusia biasa, lalu John terpilih untuk diberikan sebuah keistimewaan dalam membasmi iblis yang tersesat di dunia. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar John dapat menghapus dosa-dosanya, sehingga nantinya John memiliki tempatnya sendiri di surga. Adegan berpindah ke Hennessy. Ternyata Hennessy ini memiliki kemampuan membaca dengan meraba menggunakan jemarinya dan sangat cepat dalam menemukan sebuah kasus yang dianggap janggal dan tidak wajar. Akhirnya Hennessy pun menemukan sebuah kasus kematian diakibatkan bunuh diri, yaitu kasus dari Isabel. Kembali ke John. Saat John mengalami batuk parah di dekat sebuah pom bensin, John diserang oleh sekelompok makhluk jahat yang sulit bagi saya untuk menjelaskan wujudnya. Makhluk ini menyerang John karena John yang dianggap terlalu ikut campur dalam urusan roh jahat yang ingin menembus masuk ke dunia manusia. Setelah itu, John pun pergi ke sebuah klub malam milik bangsa vampir. Di sini John bertemu dengan seorang pria bernama Midnight. John lalu menceritakan bahwa ia diserang oleh iblis yang menembus masuk ke dunia manusia. Dan beberapa hari yang lalu, ia juga baru menyelamatkan seorang gadis yang dirasuki iblis yang juga berusaha masuk ke tempat manusia. Selanjutnya di tengah perbincangan mereka berdua, tiba-tiba seorang pria bernama Balthazar pun datang. Di sini, Balthazar mencoba untuk mengintimidasi John, di mana ternyata kondisi kesehatan John yang memburuk diketahui hampir semua orang yang ada di sini. Dan sangat banyak sekali iblis yang tidak menyukai John, terutama para iblis yang telah dijebloskan oleh John ke dalam neraka. Lalu, keesokan harinya, ketika sedang berada di rumah, John didatangi oleh Angela. Di sini Angela meminta bantuan John mengenai saudarinya, yaitu Isabel yang diduga bunuh diri. Namun Angela berkeyakinan kuat bahwa Isabel tidak mungkin melakukan hal itu. Angela pun meminta John untuk memberikannya petunjuk yang benar mengenai kasus ini. Karena John menolak untuk membantu, akhirnya Angela pun pergi. God damn you. Saat Angela pergi, John melihat bahwa Angela sepertinya diikuti oleh beberapa iblis yang tentu saja dengan maksud yang tidak baik. John pun langsung mengejar Angela dan ternyata tiba-tiba semua lampu di jalanan itu pun padam secara satu persatu. Dan ini merupakan sebuah pertanda yang buruk. Setelah kejadian itu, John pun merasa bahwa Angela memang layak untuk dibantu. Setibanya di rumah Isabel, John dengan sebuah ritualnya mencoba untuk masuk ke neraka untuk memeriksa apakah Isabel berada di sana. Dengan menatap mata kucing kesayangan milik Isabel, akhirnya John pun berhasil masuk ke sebuah tempat yang dinamakan neraka. Ternyata, John menemukan Isabel yang sedang tersesat di sana. Dan di saat John ingin berlari mendekati Isabel, Isabel melepaskan sebuah tanda pengenal pada lengannya dan John berhasil menangkap benda tersebut. Lalu John pun langsung tersadar. John pun menjelaskan bahwa Isabel dan Angela merupakan saudari kembar. Dan John menyatakan bahwa Isabel benar-benar bunuh diri dan ia kini dikutuk karena melakukan itu. Adegan berpindah ke Hennessy. Ia yang penasaran akan kasus kematian Isabel kemudian mendatangi kamar mayat tempat penyimpanan jasad Isabel. Dan saat Hennessy memegang tangan Isabel, Hennessy pun merasakan sesuatu kejanggalan yang terjadi di sana. Karena panik, Hennessy pun ingin menenggak minuman, namun anehnya semua minuman yang ingin ia minum tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, Balthazar pun tiba di tempat itu. Ternyata, apa yang terjadi kepada Hennessy merupakan ulah dari Balthazar.
Kembali ke John dan Angela. Di sini John bercerita bahwa dulu sewaktu masih muda, John pernah melakukan percobaan bunuh diri. Namun ternyata ia masih dapat selamat setelah dinyatakan tewas selama 2 menit. Inilah alasan kenapa John harus melakukan pengabdian dengan menangkap para iblis, agar nantinya ia tidak masuk ke dalam neraka. Karena perlu diketahui, bunuh diri merupakan salah satu dosa terbesar bagi beberapa kepercayaan. Setelah itu, Angela pun mendapat kabar mengenai kematian dari Hennessy. Di sini, John pun mengikuti Angela untuk melihat Hennessy, sahabat baiknya. Lalu, John pun meminta salah satu sahabat baiknya yang lain yang bernama B-Man untuk mencari tahu simbol yang ditinggalkan di tangan Hennessy. Selanjutnya, John bersama dengan Angela kembali ke kamar perawatan tempat sebelumnya Isabel dirawat. John pun meminta Angela untuk merasakan apa yang kembarannya lakukan di sini. Dan akhirnya, mereka berdua pun mendapatkan petunjuk yang ditinggalkan Isabel pada sebuah kaca di jendela kamar tersebut. Lalu, ketika sedang berkendara bersama Angela, John diberitahu oleh B-Man melalui telepon bahwa simbol yang ia tanyakan sebelumnya merupakan simbol dari Mammon, yaitu putra dari Raja Setan. Dalam buku tertulis bahwa Mammon harus menguasai cenayang yang sangat kuat agar bisa masuk ke dunia manusia. Mammon membutuhkan juga sebuah yang namanya bantuan suci. Belum selesai B-Man berbicara, tiba-tiba ia diganggu oleh sesuatu yang masuk ke dalam matanya. Dan saat John dan Angela tiba di tempat B-Man, ternyata B-Man telah tewas oleh jutaan serangga yang mengerubunginya. Selanjutnya kita dibawa ke Manuel. Ternyata Manuel yang baru saja tiba di permukiman penduduk langsung mencuri sebuah mobil yang entah apa tujuan dari Manuel ini. Kembali ke John. Di sini John meminta Angela untuk tidak mengikutinya lagi. Hal ini dikarenakan John tidak ingin Angela bernasib sama seperti Isabel. Namun karena saudarinya telah tewas diakibatkan oleh iblis jahat tersebut, Angela pun bersikeras untuk membantu John dalam melawan iblis jahat tersebut. Lalu, John pun memasukkan Angela ke dalam bak berisi air guna untuk mempertemukannya dengan dunia lain yang sebenarnya ada, namun tidak semua orang yang mampu untuk melihatnya. Setelah itu, Angela pun menyadari sesuatu, yaitu sebuah benda berbentuk koin logam yang terjatuh di tempat B-Man terbunuh. Dan John pun menyadari bahwa benda tersebut ialah milik Balthazar. Dari sini John pun mengetahui bahwa orang yang telah membunuh Hennessy dan B-Man adalah Balthazar. Tak butuh waktu lama, John pun langsung pergi untuk memburu Balthazar. Ketika tiba di tempat milik Balthazar, John pun meminta Angela untuk menunggu di dalam mobil, sedangkan dirinya tanpa basa-basi langsung menembak Balthazar yang sedang bercermin. Namun karena Balthazar merupakan makhluk yang terlahir dari api, tembakan tersebut tidak berarti apa-apa baginya. Sementara itu, Angela yang bosan pun memutuskan turun dari mobil dan pergi menyusul John. Di sisi lain, saat John dalam kondisi tersudut, ia pun mengeluarkan knuckle yang berbentuk salib dan langsung menghajar Balthazar. Pukulan knuckle salib ini membuat Balthazar cukup kerepotan dan membuat wajah aslinya pun terlihat. Dengan menyiksa Balthazar menggunakan ayat-ayat kitab suci, akhirnya John berhasil mendapatkan jawaban mengenai mengapa iblis dari dunia lain mampu masuk ke dunia manusia. Sambil berjalan pergi, John dan Angela pun akhirnya paham bahwa iblis tersebut menggunakan noda darah dari putra Tuhan untuk menyeberangi dunia. Ya, noda darah tersebut ialah noda darah yang terdapat pada sebuah tombak yang ditemukan Manuel. Kini, iblis tersebut hanya membutuhkan satu syarat lagi untuk menguasai dunia ini, yaitu cenayang yang amat kuat. Ternyata setelah membunuh dan mengurung arwah Isabel di neraka, kini Angela merupakan target terakhir dari iblis tersebut. Hal ini terlihat wajar karena mengingat Angela merupakan saudari kembar dari Isabel. Berikutnya, John ditemani oleh Case pun pergi menuju bar milik bangsa vampir. Di sini John pun langsung menemui Midnight dan langsung meminta untuk menggunakan kursi magis milik Midnight. John pun menjelaskan bahwa Hennessy dan B-Man yang juga merupakan teman dari Midnight telah tewas karena kejahatan para iblis tersebut. Akhirnya, Midnight pun mengizinkan John untuk menggunakan kursi magis ini. Diketahui bahwa kemampuan kursi ini ialah untuk menyeberangi dunia manusia ke dunia iblis maupun sebaliknya. Dengan menghadapkan kursi itu ke arah timur, John pun duduk di kursi itu dan kaki John disetrum hingga ia merasakan sakit luar biasa. Akhirnya, John pun dapat melihat semua yang telah terjadi dan awal mula bagaimana iblis itu dapat menemukan darah dari putra Tuhan.
Selesai dari sana, John bersama dengan Case pun langsung pergi menuju rumah sakit yang sebelumnya merawat Isabel. Sampai di sana, Case pun langsung pergi menuju ke tempat penyimpanan air dari gedung itu dan ia memasukkan salib yang telah disucikan. Sementara itu, John bertemu dengan sangat banyak sekali iblis berwujud manusia di sana. Dan ya, John pun menghidupkan air pemadam dari gedung tersebut dan iblis-iblis di sana merasakan sakit luar biasa akibat air suci tersebut. Holy water. Sementara itu, ternyata di salah satu ruangan di sana, John dan Case menemukan Manuel yang telah pingsan. Lalu tiba-tiba Angela pun muncul. Namun sepertinya Angela telah dirasuki oleh salah satu iblis. Hal ini pun membuat John dan Case cukup kerepotan untuk mengendalikan Angela. Dengan dibacakan mantra suci oleh John, akhirnya Angela pun berhasil kembali. Namun tidak sampai di situ, ternyata iblis tersebut masih berada di dalam perut dari Angela. John pun kembali membacakan beberapa mantra suci untuk mengeluarkan iblis tersebut. Dengan dibantu Case yang pada dasarnya merupakan murid dari John, akhirnya Angela pun merasa membaik. Tiba-tiba, iblis yang marah pun langsung membanting Case hingga kemudian Case pun tewas saat itu juga. John pun dibuat sangat marah atas kejadian ini dan mengeluarkan kemampuan terakhirnya, yaitu memanggil Gabriel. John menjelaskan bahwa kaum iblis akan segera menguasai dunia. Gabriel pun masih menolak untuk membantu John dan berkata bahwa John harus menggunakan kemampuannya sendiri. Lalu, Gabriel pun memeriksakan kondisi Angela, dan ternyata Gabriel ialah orang yang ingin membantu kelahiran dari Mammon, si putra iblis. Di samping itu, John yang telah melukai tangannya sendiri berhasil memanggil Lucifer, yaitu si Raja Iblis. Ternyata, John membuat kesepakatan dengan Lucifer untuk menukarkan dirinya dengan Angela. Tanpa banyak berpikir, Lucifer pun langsung mendatangi Gabriel dan menghajarnya, lalu mengeluarkan Mammon dari tubuh Angela. Akhirnya, John pun menepati janjinya dan dalam kondisi sekarat, John ditarik pergi oleh Lucifer. Namun saat Lucifer menarik John, tiba-tiba ada sesuatu yang menghalanginya. Tubuh John terasa sangat berat hingga tidak dapat ditarik, bahkan oleh Raja Iblis sekalipun. Rupanya, pengorbanan John telah membuat Tuhan ingin membawanya. Tidak ingin John mati dan dibawa ke surga, Lucifer pun akhirnya memutuskan untuk mengangkat kanker paru-paru yang selama ini diidap oleh John dan membiarkan John tetap hidup di dunia. Sementara itu, Angela yang telah terbebas oleh Mammon kembali tersadar dan bertemu dengan John. Selain itu, Gabriel yang telah kehilangan sayapnya ternyata masih hidup dan meminta John untuk membunuhnya. Di sini John hanya memukul Gabriel dan di sini Gabriel nampaknya telah menjadi seorang manusia biasa yang dapat merasakan apa yang namanya sakit. Di akhir film, John dan Angela pun menikmati dinginnya angin malam dan John membawakan sebuah tombak yang selama ini menjadi awal mula permasalahan yang terjadi. John pun berkata untuk menyembunyikan tombak takdir ini, bahkan John sendiri tidak boleh mengetahui keberadaan dari tombak ini. Film pun tamat. Secara pribadi, saya cukup terkesan dengan film ini, mulai dari efek-efek yang tidak terlalu berlebihan dan juga alur cerita yang cukup menarik. Ditambah lagi, kedua pemeran utamanya berparas wajah yang sangat lumayan. Saya Pak El, satu-satunya kru yang bertugas. Bye.